Hai, di tengah taman seekor kucing memakan ikan. Selamat pagi, wahai teman, semoga harimu menyenangkan. Camel, kami dari kelompok 2 Fakultas Pertanian Prodi Pengelolaan Perkebunan. Marilah teman, kita berkenalan. Ngomong lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri mulai dari sebelah kanan saya. Saya Juliana, saya Sabila Nurul Isani, Saya Irfan Kamal, Saya Rahmati Desa Rahab. saya Muhammad Andri. saya Dewi Fitriana Sagala, saya Siti Maharani Saragi, saya Muharni. Di sini kami akan membahas mengenai asam lemak. Mari saksikan kami. Yeay. Asam adalah senyawa kimia yang dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+ saat dilarutkan dalam air, sehingga larutan memiliki pH kurang dari 7. Istilah asam berasal dari kata Latin yaitu acetum, yang berarti cuka. Asam memiliki sifat elektronik, dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, dan bersifat korosif. Asam dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu asam kuat dan asam lemak. Yang kami baca sekarang adalah asam lemak. Asam yang terionisasikan sebagian dalam air seperti asam asetat atau CH3COOH dan asam karbonat H2CO3, asam borat H3PO3. Jadi kita sudah menjelaskan tentang pengertian asam lemak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis asam lemak. Jenis asam lemak yang pertama ada asam asetat. Asam asetat atau asam cuka ini adalah salah satu senyawa organik yang berada dalam golongan asetat. Kedua ada asam karbonat. Asam karbonat adalah asam organik dengan rumus kimia H2CO3. Asam karbonat ini merupakan termasuk salah satu jenis asam lemak. Yang ketiga ada asam borat. Asam borat juga disebut dengan hidrogen borat, asam boraks, dan asam ortoborat. Dan asidum boratum adalah monabasa asam lewis boran lemah yang sering digunakan sebagai antiseptik, insektisida, penghambat nyala, penyerap neutron, atau prekursor untuk senyawa kimia lainnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pengertian asam lemak dan jenis-jenis asam. Jadi sekarang kami akan memberikan 3 contoh soal asam lemak. Yang pertama yaitu hitunglah pH larutan dari CH3COOH 0,001 molaritas dan Ka sama dengan 10⁻⁻⁵. Yang pertama kita mencari rumus asam lemak, yaitu rumus yang pertama H+. H+ sama dengan akar Ma dikali Ka, yaitu Ma sama dengan 0,001 dan Ka sama dengan 10⁻⁵. Yang pertama yaitu kita mengubah bilangan desimal menjadi bilangan pangkat karena 3 di belakang koma, yaitu 1 kali 10⁻⁻³ dikali 10⁻⁵. Jadi untuk pangkat yang di atas kita bisa menambahkan angka tersebut, yaitu -3 ditambah -5. Jadi 1 kali 10⁻⁸. Akar dari 10⁻⁸ yaitu 10⁻⁻⁴. Yang kedua kita mencari pH karena di sini kita disuruh mencari pH larutan dari CH3COOH. Rumus pH yaitu min log H+. pH sama dengan min log karena di sini H+-nya sudah diketahui. Jadi kita tinggal menambahkan angka tersebut, yaitu min log 10⁻⁴. Min log 1 kali 10⁻⁴, yaitu kita mengkalikan -4 dikali dengan min, yaitu positif. Jadi -4 kali minus sama dengan 4 kali log 1. Log 1 itu adalah 0, jadi 4 kurang 0 sama dengan 4. Jadi pH larutan dari CH3COOH yaitu 4. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal asam lemak.
Ini ada soal, hitunglah larutan berikut CH3COOH 0,05 M kali Ka sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Untuk mencari, karena di soal tersebut ada ketetapan asam dan molaritas, maka rumusnya kita menggunakan akar di ketetapan asam dikali molaritas. Konsentrasi H+ sama dengan akar ketetapan asam dikali molaritas sama dengan akar 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Ini dari ketetapan asam dikali 0,05 molaritasnya sama dengan 1,8 dikali 0,05 sama dengan 9 dikali 10 minus 7 pangkat minus 7. Nih minus 5, karena di belakang 0 terdapat 2 angka maka menjadi minus 2. Minus 5 tambah minus 2 menjadi minus 7. Kemudian karena ini tadi akar, kemudian kita bulatkan menjadi akar dari 9 yaitu 3 dikali 10. Ini minus 7-nya kita bagi 2 saja menjadi minus 3,5. Kemudian kita cari pH-nya. pH sama dengan minus log konsentrasi H+ sama dengan minus log konsentrasi H+ yang tadi yang ini. 3 kali 10 pangkat minus 3,5. Kemudian sama dengan minus 3,5 ini di minus kali minus kita kedepankan jadi 3,5. Ini kemudian kita tulis saja minus log 3, turunkan saja sama dengan 3,5 log dari minus log 3 yaitu 0,47. Kemudian kita kurangkan maka mendapatkan hasil 3,03. Sekian, terima kasih. Di sini kita akan membahas contoh soal terakhir. Contoh soal di sini ada contoh, hitunglah pH larutan berikut. HCOHA 0,1 molaritas, A sama dengan 0,01. Pertama-tama kita cari H+. H+ sama dengan rumusnya yaitu alfa dikali molaritas. Alfanya yaitu ini alfanya 0,101, kita jadikan 10 pangkat minus 2 dikali molaritas itu ini dikali 10 pangkat minus 1. Ini sama ini dikalikan, dapatlah ini. Setelah kita dapat 10 pangkat minus 3, kita mencari pH. pH sama dengan min log ditambah min log kali H+ sama dengan min log H+ nya kan ini, makanya kita masukkan ini dikali ke depan, dapatnya 3. Terima kasih. Teman-teman, tadi kan kita sudah membahas mengenai pengertian, jenis-jenis, dan juga contoh mengenai asam lemak. Sekarang kita akan membahas mengenai hidrolisis. Apa sih itu hidrolisis? Hidrolisis adalah proses yang terjadi antara reaktan air dengan garam sehingga pecah dan menjadi terurai. Hidrolisis berasal dari kata hidro dan lisis. Hidro artinya air dan lisis artinya penguraian. Jadi, hidrolisis adalah reaksi penguraian garam dalam air yang membentuk ion positif dan ion negatif. Dan tujuan dari hidrolisis adalah memecahkan molekul kompleks menjadi komponen yang sederhana. Jang, kesimpulan Jang. Jadi kesimpulannya adalah asam lemah adalah asam yang tidak dapat terionisasi secara sempurna dalam larutan. Asam lemah terdisosiasi sebagian menjadi ion-ionnya dalam larutan berair. Asam lemah memiliki nilai pH yang lebih tinggi daripada asam kuat. pH asam lemah harus kurang dari 7 atau tidak netral. Asam lemah merupakan kebalikan dari asam kuat. Asam lemah sulit melepaskan ion H+ dalam air. Reaksi ionisasi asam lemah merupakan reaksi kesetimbangan. Sebagian besar asam adalah asam lemah.
Asam-asam organik adalah anggota terbesar dari asam lemah. Contoh asam lemah adalah asam asetat dalam cuka dan asam sitrap dalam jeruk. Rela-rela jadi asam lemah biar cinta kita terhidrolisis sempurna. Ternyatanya kamu basah kuat. Pantes cintaku cuma terhidrolisis sebagian. Aduh. Cukup sekian penjelasan dari kami, penjelasan yang sangat singkat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat namun kenangannya melekat. Dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.